Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Pemerintah berencana akan menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% yang berlaku sekarang menjadi 12%. Kebijakan ini akan dimulai pada 1 Januari 2025 mendatang. Dan rencana kenaikan PPN menjadi 12% ini kembali mengemuka di tengah transisi pemerintahan, kemudian sejumlah pihak meresponnya dengan pro maupun kontra. Lantas apa saja data dan fakta terkait kenaikan PPN menjadi 12% dan apa saja dampaknya? Kita simak dalam sejumlah grafis berikut ini yang telah kami siapkan untuk Anda. Jadi salah satu pernyataan terbaru yang datang dari pemerintah terkait kenaikan tarif PPN ini adalah dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Pada 8 Maret lalu di sebuah konferensi pers yang digelar oleh Kemenko Perekonomian, Airlangga mengatakan bahwa kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan. Pilihannya adalah berkelanjutan. Tetap kalau berkelanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan termasuk kebijakan PPN. Nah, dengan kata lain, rencana PPN naik dari 11% menjadi 12% masih akan sesuai dengan aturan yang sudah disusun dan disahkan di masa pemerintahan saat ini, yakni dari Presiden Joko Widodo. Apa aturan yang dimaksud? Kita lihat dasar hukum dari perubahan tarif PPN ini, pemirsa. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, ini salah satunya adalah mengatur terkait dengan kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10% jadi 11%, kemudian jadi 12%. Mulanya ini dilakukan memang dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19, sehingga ada tambahan penerimaan negara yang diharapkan ya. Dan rincian dari pasal ini, pemirsa, kita lihat bahwa kenaikan sebesar menjadi 11% ini diterapkan pada tanggal 1 April 2022 lalu, kemudian direncanakan akan kembali naik tarif PPN ini menjadi 12% atau naik 1% dan akan berlaku paling lambat adalah tanggal 1 Januari 2025. Jadi seperti yang sudah kami jelaskan di awal, pemirsa, bahwa memang untuk aturan ini dimaksudkan ketika kondisi pandemi COVID-19, sehingga diharapkan tambahan penerimaan negara ini bisa membeli sejumlah barang seperti vaksin, bansos, dan lain-lain dalam bentuk bantuan dari pemerintah untuk masyarakat. Nah, kemudian pemirsa, kita lihat apa sebetulnya manfaat lain selain untuk pemulihan kondisi COVID-19 kemarin ya, terkait dengan situasi sekarang ini, manfaat kenaikan tarif PPN dari sisi penerimaan negara. Kita lihat yang pertama, kenaikan tarif dari PPN ini bisa meningkatkan penerimaan negara. Kalau dari tahun ke tahun biasanya perpajakan ini berkontribusi paling besar untuk pendapatan negara. Misalnya di tahun 2023 dari 2.700 triliun rupiah pendapatan negara, sekitar 2.100 triliun diantaranya adalah dari penerimaan pajak. Jadi untuk PPN dalam negeri saja ini bisa berkontribusi sekitar 20% dari penerimaan pajak. Sehingga tentunya sangat signifikan bahwa kalau PPN tarifnya naik, maka akan pula meningkatkan penerimaan negara. Dari penerimaan negara inilah diharapkan dapat menunjang pembangunan dan juga pemulihan ekonomi nasional. Kenaikan tarif PPN juga diharapkan dapat membangun fondasi pajak yang kuat. Seperti yang sempat disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa fondasi pajak yang kuat ini tentunya juga menjadi sangat penting untuk Indonesia, terutama bagaimana di mata dunia. Salah satu alasan pemerintah adalah tarif PPN di Indonesia ini masih cukup rendah kalau dibandingkan dengan sejumlah negara-negara maju lainnya. Tapi di samping manfaatnya dari kenaikan tarif PPN ini, perlu dilihat dari sisi dampaknya pula pada masyarakat. Kita lihat apa saja dampaknya, pemirsa, bahwa sejumlah pengamat dan ekonom berpandangan bahwa akan ada aspek-aspek di masyarakat yang terdampak dari kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Misalnya adalah berpengaruh pada daya beli masyarakat yang diperkirakan ini akan kembali tertekan bahkan menurun. Kemudian dampaknya pada belanja produk-produk kebutuhan sekunder yang juga diperkirakan akan menurun atau masyarakat ini akan lebih menahan konsumsinya sekedar untuk kebutuhan pokok saja. Sementara untuk barang-barang sekunder ini kemungkinan akan ditunda terlebih dahulu. Nah, sejumlah pihak juga mengkhawatirkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat berpengaruh pada daya saing produk lokal. Kalau kemudian produk lokal ini mengalami kenaikan harga karena kenaikan tarif PPN, dikhawatirkan justru konsumen akan beralih ke barang-barang impor yang bisa jadi lebih terjangkau harganya. Adapun dalam aturan untuk memungut PPN ini, pemerintah juga sudah mengaturnya, pemirsa. Kita lihat ada sejumlah barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN.
Misalnya adalah untuk barang yang tidak dikenakan PPN adalah berupa makanan dan minuman yang sudah dikenakan objek pajak daerah ataupun retribusi. Kemudian juga barang yang tidak dikenakan PPN seperti uang, emas batangan untuk devisa negara, dan juga surat berharga. Sementara untuk jasa yang tidak dikenakan PPN diantaranya seperti jasa kesenian dan hiburan, jasa keagamaan, jasa perhotelan, kemudian jasa tempat parkir, dan juga jasa boga atau catering. Dengan catatan untuk jasa-jasa ini adalah yang sudah dikenakan PDRD atau pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, selain barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, ada pula sebetulnya barang dan jasa yang diberikan fasilitas dibebaskan dari PPN. Misalnya adalah kebutuhan pokok berupa sembako seperti beras, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah, dan juga sayur-sayuran, pemirsa. Kemudian jasa seperti pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, jasa pendidikan, ini tidak perlu khawatir karena hal-hal tersebut dikenakan pembebasan pajak. Tapi selain yang tidak dikenakan atau diberikan fasilitas pembebasan pajak, pemirsa, ada pula barang-barang yang perlu kita catat nih karena dikenakan PPN dan kemungkinan besar akan terdampak dari kebijakan kenaikan tarif menjadi 12%. Beberapa memang masuk dalam kategori kebutuhan sekunder. Tapi kalau secara subjektif mungkin bisa berbeda-beda ya untuk setiap orang, pemirsa. Di antaranya adalah seperti pakaian, tas, dan sepatu, lalu kosmetik dan obat-obatan bebas, lalu barang-barang elektronik, otomotif, dan juga jasa layanan streaming. Jadi kalau kemudian Anda banyak berlangganan jasa-jasa streaming seperti YouTube, Spotify, atau Netflix, nah ini kemungkinan besar juga akan terkena dampak dari kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Itulah tadi pemirsa sejumlah keterangan ataupun data dan fakta terkait dengan kenaikan tarif PPN. Kita masih akan membahas terkait dengan dampaknya dari kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Meski baru akan berlaku tanggal 1 Januari 2025, adakah yang bisa diantisipasi atau dievaluasi oleh pemerintah sebelum aturan ini benar-benar berlaku? Kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional usai jeda di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.